Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 beranggotakan 2 orang. Yang pertama Suryadi, saya sendiri. Kedua Muhammad Fuad Abdullah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif, sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Pengertian belajar menurut para ahli. Menurut M. Sobri Sutikno, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Kedua, menurut Tursan Hakim, belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Ketiga, menurut Skinner, pengertian belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. Lanjut, tujuan belajar secara umum. Tujuan utama kegiatan belajar adalah untuk memperoleh dan meningkatkan tingkah laku manusia dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap positif, dan berbagai kemampuan lainnya. Tujuan belajar menurut para ahli. Menurut Sadirman 2011-226-28, tujuan belajar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama untuk memperoleh pengetahuan, yang kedua menanam konsep dan keterampilan, ketiga membentuk sikap. Ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar terbagi, ada beberapa ciri-ciri di sini. Itu yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Selanjutnya, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Lanjut, perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Terakhir, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama, faktor internal. Di mana dimaksud faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Di mana faktor psikologis ini adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, keadaan jasmani, kedua, keadaan fungsi jasmani atau fisiologis. Lanjut, faktor psikologis. Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan peserta didik, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Yang pertama itu kecerdasan atau inteligensia manusia. Inteligensia siswa. Kedua, motivasi. Ketiga, minat. 4, sikap, dan kelima, bakat. Lanjut, faktor eksternal. Selain karakteristik siswa atau faktor-faktor endogen, faktor-faktor eksternal juga dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Dalam hal ini, Syah 2003 menjelaskan bahwa faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Ini dibagi menjadi 2 ya. Di sini saya jelaskan tadi lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. Baik, terima kasih. Saya sarankan pada teman saya sendiri, yaitu Muhammad Fuad Abdullah. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Suryadi, yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar terbagi atas 2. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Selanjutnya adalah pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik
dan bersumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ini merupakan cara konvensional, yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ceramah dianggap sebagai metode yang paling praktis dan ekonomis, namun terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Kemudian metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi adalah metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah. Selanjutnya adalah metode demonstrasi. Ini adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara bentuk praktikum sehingga siswa melihat langsung apa yang sedang dipelajari. Metode ini biasanya lebih menarik dan membuat siswa lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya adalah metode pembelajaran resitasi. Metode ini mengharuskan para siswa membuat suatu resume mengenai materi yang sudah disampaikan oleh pengajar. Resume tersebut dituliskan di dalam kertas dengan menggunakan kata-kata sendiri dari para murid. Selanjutnya adalah metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan dengan kegiatan praktikum atau percobaan lab sehingga siswa dapat melihat materi pelajaran secara langsung. Selanjutnya adalah metode karya wisata. Ini adalah metode belajar dengan memanfaatkan lingkungan atau tempat-tempat tertentu yang memiliki sumber ilmu bagi siswa. Metode ini harus mendapatkan pengawasan langsung dari guru. Selanjutnya adalah metode latihan. Metode latihan atau training adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara melatih keterampilan para siswa dengan cara merancang, membuat dan memanfaatkan sesuatu. Selanjutnya adalah metode skrip kooperatif. Metode pembelajaran ini memasangkan siswa dan menuntut siswa untuk menyampaikan intisari dari materi pembelajaran secara lisan. Selanjutnya adalah metode pembelajaran mind mapping. Metode ini menerapkan cara berpikir yang runtun terhadap suatu permasalahan, bagaimana terjadinya masalah dan bagaimana penyelesaiannya. Dengan metode ini, siswa dapat meningkatkan daya analisis dan berpikir kritis sehingga memahami masalah dari awal hingga akhir. Yang terakhir adalah metode berbagi peran. Metode pembelajaran dengan cara berbagi peran dilakukan dengan melibatkan siswa untuk memerankan suatu karakter atau situasi tertentu. Metode ini dapat melatih komunikasi siswa dalam berinteraksi dengan orang lain. Materi selanjutnya adalah peranan guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah sebagai informator, yaitu sebagai pelaksana mengajar informatif laboratorium, studi lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Yang kedua adalah organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus, workshop, jadwal pelajaran dan lain-lain. Organisasi komponen-komponen kegiatan belajar harus diatur oleh guru agar dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar dan pada diri guru maupun siswa. Ketiga, motivator. Peran sebagai motivator penting, artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Pengaruh atau direktur guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Keempat adalah inisiator, yaitu guru sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Ide-ide dicetuskan hendaknya adalah ide-ide kreatif yang dapat dicontoh oleh anak didik. Yang kelima, transmitter. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru juga akan bertindak selaku penyebar kebijaksanaan, pendidikan, dan pengetahuan. Keenam, fasilitator. Guru wajib memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar, misalnya dengan menciptakan suasana kegiatan pembelajaran yang kondusif, serasi dengan perkembangan siswa, sehingga interaksi belajar mengajar berlangsung secara efektif dan optimal. Yang ketujuh, sebagai mediator. Mediator ini dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa, misalnya saja menengahi atau memberikan jalan keluar atau solusi ketika diskusi tidak berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah evaluator.
guru memiliki tugas untuk menilai dan mengamati perkembangan prestasi peserta didik. Materi terakhir adalah kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional guru terbagi atas 3. Yang pertama adalah kompetensi kognitif guru, yang kedua kompetensi afektif guru, dan yang ketiga adalah kompetensi psikomotorik guru. Jadi itulah materi dari kelompok 2. Sebagai kesimpulan dari materi makalah belajar dan pembelajaran, yaitu pada hakikatnya pendidikan adalah sebuah usaha membudayakan manusia atau memanusiakan manusia. Manusia merupakan pribadi yang utuh dan kompleks sehingga sulit dipelajari dengan tuntas. Oleh karena itu, masalah pendidikan tidak akan pernah selesai dipelajari sebab hakikat manusia selalu berkembang mengikuti dinamika kehidupan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.